Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantukan terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Pilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip. Bukti Mas Anies Baswedan sangat cinta wong cilik, sangat melindungi pedagang kecil di DKI Jakarta. Dulu Satpol PP galak-galak, raja tega terhadap pedagang-pedagang kaki lima. Lalu solusinya, Mas Anies mengangkat kepala Satpol PP adalah seorang anak pedagang buah yang dulu di masa kecilnya menyaksikan dagangan ayahnya diobrak-abrik Satpol PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Sen di TV News Indonesia. Nah, para sobat, Masya Allah, admin makin kagum kepada Anies Baswedan. Begitu tulus dan cintanya kepada pedagang-pedagang kecil di Jakarta, kepada wong cilik di Jakarta. Tak tega mantan gubernur DKI Jakarta ini menyaksikan pedagang-pedagang kecil harus dikuyo-kuyo, bahkan kadang-kadang dagangannya diobrak-abrik oleh Satpol PP dulu sebelum Mas Anies Baswedan menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta. Dan solusi untuk mengatasi semua itu luar biasa. Bayangkan para sobat, Mas Anies mencari kandidat yang akan menjadi kepala Satpol PP DKI Jakarta adalah seseorang yang dulu ketika kecil menyaksikan dagangan ayahnya penjual buah diobrak-abrik, diocar-acir oleh Satpol PP. Semenjak itulah Satpol PP DKI Jakarta senyum, ramah, care, melindungi pedagang-pedagang kecil, pedagang-pedagang kaki lima DKI Jakarta. Pertanyaannya, apakah pedagang-pedagang kecil seluruh Indonesia tidak menginginkan sosok pemimpin seperti Anies Baswedan yang begitu melindungi, yang begitu membantu secara maksimal agar pedagang kecil, pedagang kaki lima bisa mencari nafkah di Jakarta? Dan Satpol PP di Jakarta dulu dikenal dengan Satpol PP yang tega. Betul tidak? Tega. Tega untuk melakukan penegakan hukum. Lalu saya kumpulkan Pak Satpol PP ini. Kenapa kalian ini justru menjadi alat bagi mereka yang kaya? Kenyataannya nih, mereka yang makmur terbantukan terjaga, tapi mereka yang di bawah itu tidak. Benar apa yang dikatakan Mas Anies Baswedan ini, masih ada jejak-jejak digital ketika Satpol PP begitu galaknya di zaman Jokowi Ahok. Kita masih ingat para sobat, bagaimana suasana penggusuran kampung akuarium. Warga lokal, warga pribumi yang mendiami tanah di akuarium diusir dengan sangat kasar, dibulldozer rumahnya, kebingungan harus tinggal di mana. Masih sangat viral videonya tersebut, di mana banyak yang menangis, banyak anak-anak kecil menangis, bayi menangis, kemudian banyak perempuan-perempuan yang terlunta-lunta karena bingung, nggak diberikan solusi. Rumahnya dibongkar, tapi alternatif harus tinggal kemana, nggak dipikirkan oleh si Hok ketika itu. Inilah Mas Anies Baswedan tidak mau seperti itu. Tidak boleh warga negara walaupun tidak ber-KTP Jakarta tidak boleh diperlakukan seperti itu. Warga negara yang tinggal di tanah negara tak boleh diperlakukan seperti itu. Maka solusinya luar biasa para sobat. Kini kampung akuarium telah
ada rumah susun yang sangat mewah, bahkan mirip apartemen mewah. Apartemen yang view-nya luar biasa bagusnya. View-nya laut lepas. Ini luar biasa. Dan dunia internasional mengaguminya. Bahkan beberapa waktu yang lalu, mungkin seminggu yang lalu, kampung akuarium dan kampung-kampung yang dibangun oleh Anies Baswedan mendapatkan penghargaan dunia internasional. Inilah sosok pemimpin yang dibutuhkan saat ini. Mau dan mampu melindungi wong miskin, mau pasang badan untuk melindungi wong cilik. Dan ditegaskan bahwa tugas Anda menegakkan peraturan dan memberikan rasa tenang kepada mereka yang di bawah. Dan ketika proses rekrutmen mencari pimpinan Satpol PP, ketemu petugas potensial, dipilih jadi kepala Satpol PP, yang dipilih adalah seorang yang dulu ayahnya adalah pedagang buah di Jakarta, yang masa kecilnya menyaksikan ayahnya dikejar-kejar oleh terantip. Masya Allah. Briefing Mas Anies kepada Satpol PP, tugas Anda tidak hanya menegakkan aturan, tidak hanya itu, tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda, wahai Satpol PP, melindungi wong cilik, melindungi pedagang kecil. Ini luar biasa, luar biasa. Dan untuk membuktikan bahwa Mas Anies benar-benar ingin melindungi pedagang kecil, ingin melindungi wong cilik, adalah mengangkat kepala Satpol PP yang dulunya adalah anak kecil yang menyaksikan sang ayah pedagang buah yang diusir oleh terantip. Dia dengan maksud apa? Dengan maksud agar kepala Satpol PP bisa untuk membriefing anak buahnya agar jangan galak-galak pada pedagang kecil, agar mau melindungi pedagang kecil. Luar biasa, luar biasa. Sekali lagi, wahai pedagang kecil, wahai wong cilik se-Indonesia, apakah kalian tidak ingin memiliki presiden yang peduli wong cilik? Bukan partai-partai yang mengaku-ngaku partai wong cilik, tapi sesungguhnya mereka banyak perilakunya yang licik. Anda sekarang kepala Satpol PP, Anda rasakan dulu ketika masih kecil bagaimana ayah Anda dikejar-kejar oleh petugas Satpol PP. Sekarang nilai yang Anda harus berikan adalah cari jalan keluar agar yang kecil tetap bisa hidup tanpa harus disingkirkan dan ditutup mata pencahariannya. Oke? Begini. Observasi. Kalau yang makmur melanggar biasanya karena keserakahan. Oke? Tapi kalau yang miskin melanggar biasanya karena kebutuhan. Beda sekali solusinya. Yang melanggar karena keserakahan, hukumannya adalah hukuman yang menjerakan. Itu cara mencegahnya, hukuman menjerakan. Tapi kalau mereka yang di bawah melanggar, itu karena kebutuhan. Harus diselesaikan kebutuhannya, mereka akan berhenti melanggar. Pendekatannya kira-kira begitu. Kata-kata yang luar biasa dari Mas Anies. Kalau orang kaya, orang mampu yang melanggar, biasanya karena keserakahan. Dan hukumannya harus dijerakan, hukuman yang menjerakan. Sementara jika wong cilik, pedagang kecil yang melanggar, biasanya karena kebutuhan, hukumannya, solusinya, penuhi dulu dong kebutuhannya. Dengan cara apa? Ya kasih kesempatan untuk berdagang dengan diatur sesuai peraturan yang berlaku, tapi tidak mematikan pedagang kecil untuk mencari nafkah di Jakarta. Bagaimana pendapat para sobat? Silakan tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.